Anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pada pelajaran kali ini, pokoknya bahasan yang hendak kita pelajari ialah Yesus Kristus sahabat sejati dan tokoh idola. Menarik pokok bahasan ini karena kita dihantar bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita Dia adalah sahabat sejati dan bagaimana menjadi sahabat sejati. Dan karena itu, kita nanti akan tahu bahwa Yesus adalah tokoh idola dalam kehidupan beriman. Kalian perlu mempelajari dan mendalaminya. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, pada akhir pelajaran kalian dapat bersyukur atas pribadi Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola dan juru selamat. Yang kedua, kalian mampu bersikap responsif dan proaktif menerima pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola dan juru selamat. Yang ketiga, kalian dapat memahami pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola dan juru selamat. Dan yang keempat, kalian dapat melakukan aktivitas untuk misalnya menuliskan refleksi tentang pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, dan juru selamat. Menurut arti katanya, sahabat bisa berarti teman, kawan, handai, dan dapat juga dia menjadi sahabat dekat, sahabat karib, sahabat kental. Persahabatan sendiri merupakan proses yang tidak dengan sendirinya dapat terjadi, dapat berlangsung sebentar atau lama, tergantung kemampuan masing-masing membangun dan mempertahankannya. Persahabatan antara dua atau lebih orang bisa terjadi oleh berbagai sebab. Yang pertama mungkin karena kesamaan hobi, yang kedua kesamaan sifat dan karakternya, yang ketiga adanya sikap saling membutuhkan karena merasa cocok dalam pergaulan dan sebagainya. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Membangun persahabatan tidaklah mudah, karena perlu dikembangkan sikap-sikap tertentu, dan perlu juga dihindari sikap-sikap tertentu pula. Nah, sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam membangun persahabatan antara lain, yang pertama, sikap saling percaya. Yang kedua, sikap saling menerima apa adanya. Yang ketiga, sikap saling mengasihi. Sementara sikap yang perlu dihindari dalam membangun persahabatan adalah egoisme dan kebohongan. Nah, baiklah kalau kita membahas satu persatu. Persahabatan dapat berkembang dengan baik jika di antara yang membangun persahabatan itu memiliki sikap berikut. Yakni yang pertama, sikap saling percaya. Percaya bahwa apapun yang dilakukan sahabat semata-mata demi kebaikan dan perkembangan yang lebih baik. Maka kritik atau saran apapun, sekalipun menyakitkan, perlu diterima dengan lapang dada. Percaya bahwa tidak ada kebohongan dan maksud kurang baik yang terselubung dalam persahabatan itu. Yang kedua, sikap saling menerima apa adanya. Dalam arti memahami bahwa setiap orang itu unik, mempunyai sikap, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Jadi dia tidak menuntut sahabat menjadi seperti yang kita inginkan, namun mampu menerima kelebihan dan kekurangan sahabatnya. Yang ketiga adalah sikap saling mengasihi. Dalam artian, seorang sahabat dapat saja memberi bantuan secara tepat tanpa pamrih, tidak meninggalkan sahabat pada sedang mengalami musibah, bencana, atau dirundung masalah. Saling memahami dan menghormati, menerima kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan, memahami kapan bisa meminta bantuan dan kapan harus menunda. Memberi ruang dan waktu, kapan harus sendiri, kapan harus bersama. Memahami bahwa ada hal-hal pribadi yang boleh diketahui
dan tidak boleh diketahui. Contohnya, sebaiknya tidak membuka catatan harian, HP, tas tanpa izin milik sahabatnya. Dalam membangun persahabatan, juga perlu menghindari sikap-sikap berikut ini. Yang pertama adalah egoisme, artinya mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri. Dalam persahabatan, orang perlu berpikir, apakah yang saya lakukan merugikan? Apakah membuat sahabat merasa terpaksa atau diperdaya? Sikap yang kedua yaitu harus dihindari adalah kebohongan. Dalam persahabatan diperlukan kejujuran, tetapi kejujuran perlu ditempatkan dan disampaikan secara bijak agar sahabat dapat menerimanya tanpa marah dan atau sakit hati. Itulah sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam membangun persahabatan dan sikap yang harus dihindari agar persahabatan dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, bagaimanakah Yesus memahami tentang persahabatan yang sejati? Dan bagaimanakah kepribadian Yesus yang patut diidolakan? Untuk itu marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 16 ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Anak-anakku yang terkasih, dari bacaan yang baru saja kita dengar, kita bisa memahami bagaimanakah paham Yesus tentang persahabatan yang sejati. Bagaimana Yesus mengerti persahabatan yang sejati itu. Tetapi kita juga dapat melihat kepribadian Yesus yang patut menjadi idola bagi setiap remaja. Karena Yesus menunjukkan sikap-sikap yang luar biasa yang dapat menjadi panutan untuk orang-orang remaja juga. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi kaum remaja karena alasan kepribadiannya, ajarannya, tindakannya yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus dapat menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir. Pada zaman Yesus, para pemimpin agama Yahudi menganggap orang miskin, sakit, dan berdosa, anak-anak, dan kaum perempuan merupakan kelompok masyarakat kelas 2. Oleh karena itu, mereka tidak pernah diperhitungkan hak-haknya, baik dalam tatanan kemasyarakatan maupun keagamaan. Berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi yang menganggap kelompok orang-orang yang disebut tadi sebagai najis atau kotor. Sebaliknya, Yesus bergaul dan makan bersama dengan mereka. Yesus tidak memperlakukan orang berdasarkan status sosial atau kedudukan, melainkan berdasarkan kenyataan semua orang itu citra Allah. Kemiskinan membuat seseorang tidak mempunyai orang lain
yang dapat diandalkan untuk menolong dan membela mereka. Maka mereka hanya dapat mengandalkan Tuhan. Atas dasar ini, Yesus hadir di tengah mereka. Yesus menjadi andalan dan harapan tempat mereka bergantung. Yang ketiga, Yesus berani mengkritik sikap para penguasa. Dalam himpitan para penguasa Romawi yang menjajah bangsanya, banyak pula para pemimpin lokal masyarakat Yahudi pada masa Yesus bertindak korup, menindas, dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, seperti tampak dalam diri Herodes. Atas sikapnya itu, sampai-sampai Yesus menyebut Raja Herodes sebagai serigala. Lihat Lukas 13 ayat 32. Banyak pula para penguasa mencari hormat dan gelar. Mereka menyebut dirinya pelindung rakyat, padahal tindakannya justru sebaliknya. Bandingkan Lukas 22 ayat 25. Kenyataan ini memprihatinkan Yesus. Yesus justru memperjuangkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Menurut Yesus, hal itu hanya akan tercapai bila para penguasa menjalankan kepemimpinannya dengan sikap melayani. Kepada para muridnya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Kritik pedas juga disampaikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan kaum munafik. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kaum munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan." Keberanian sikap Yesus tersebut tidak bisa diartikan seolah-olah Yesus anti penguasa. Yesus justru mendorong orang-orang untuk tetap melaksanakan kewajiban kepada para penguasa. Tetapi pelaksanaan hak kepada penguasa tersebut jangan sampai melalaikan dan mengalahkan kewajiban kepada Allah. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius 22 ayat 21. Jadi, yang dikritik Yesus bukanlah kekuasaannya, melainkan cara dan sikap orang dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan seharusnya semakin menyejahterakan rakyat dan semakin mendekatkan manusia pada Allah. Selanjutnya, Yesus berani mengkritik sikap para penguasa agama. Bahaya terbesar dalam hidup beragama antara lain ketika orang hanya menjalankan agama berdasarkan aturan secara membabi buta, atau berdasarkan penafsiran aturan keagamaan menurut kemauannya diri sendiri, tanpa peduli nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Bila itu yang terjadi, maka yang muncul adalah fanatisme sempit yang disertai dengan sikap merasa diri paling benar dan paling baik. Sementara yang berbeda itu salah dan perlu dimusuhi dan dimusnahkan. Fanatisme sempit itu sangat kentara pada diri para pemimpin agama Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sikap Yesus sangat bertolak belakang dengan sikap para pemimpin agama Yahudi. Bagi Yesus, aturan keagamaan itu penting sejauh aturan itu membantu manusia untuk mencapai keselamatan seutuh-utuhnya.
Yesus sangat menghormati hukum Taurat, terlebih menerapkannya secara benar. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius bab 5 ayat 17. Yesus datang untuk menyempurnakan dan menunjukkan kebenaran hakiki dari isi hukum Taurat. Hal tersebut tampak dalam sikap kritisnya terhadap ajaran-ajaran dalam Taurat, misalnya soal membunuh, soal mempersembahkan persembahan, soal zina, soal perceraian, soal membalas dendam, soal kasih kepada musuh, dan masih banyak lain lagi. Anak-anakku, hal lain yang nampak ialah Yesus adalah pribadi yang beriman. Orang yang beriman bukanlah orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Allah. Orang beriman adalah orang yang percaya akan Allah dan senantiasa membangun relasi dengannya, serta yang hidupnya sepenuhnya mau diatur dan dirajai oleh kehendak Allah dalam ketaatan yang penuh, tanpa tedeng aling-aling. Orang beriman adalah orang yang mau melakukan apa saja yang dikehendaki Allah, sekalipun seringkali kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak dirinya sebagai manusia. Pengertian beriman seperti tadi saya katakan sangat nampak dalam diri Yesus Kristus. Yesus mempunyai relasi yang erat dengan Allah Bapa, dan relasi itu diupayakan antara lain dengan doa dalam setiap saat hidupnya. Yesus berdoa saat sedang dibaptis. Yesus berdoa pagi-pagi puas benar waktu hari masih gelap. Yesus rehat dari pekerjaannya untuk berdoa. Yesus berdoa juga pada malam hari. Ia berdoa seorang diri saja. Kadang-kadang Yesus mengajak para murid menemaninya berdoa. Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan sering mendoakan murid-muridnya dan semua manusia. Beriman berarti menyerahkan seluruh hidup secara total dan sadar untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Yesus melupakan keinginan sendiri demi Bapa. Dia berkata, "Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja." Lukas 22 ayat 42. Dan pada akhirnya menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Bapa. Pada saat wafatnya, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Anak-anakku yang terkasih, dengan demikian kita telah melihat bagaimana kepribadian Yesus menjadi patut diidolakan oleh para remaja. Yang pertama, karena Yesus adalah tokoh yang dapat menjadi panutan bagi kaum remaja. Alasan yang kedua, Yesus patut diidolakan karena Yesus menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir. Yang ketiga, karena Yesus berani mengkritik sikap para penguasa. Yang keempat, Yesus berani mengkritik sikap-sikap para penguasa agama. Yang kelima, Yesus adalah pribadi yang beriman. Dari penjelasan-penjelasan itu, saya harap anak-anak kalian makin jelas, makin tertarik untuk mendalami kepribadian Yesus dan menjadikan idola kalian dan sahabat sejati
dalam membangun persahabatan dengan setiap orang. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran yang akan datang.